khususnya di mana penyelenggara pemilu sendiri yang diduga bermain gitu. Ini rusak sekali, ini di bawah 5 ini. Di bawah 5? Bawah 5 urusannya. Bayangkan, kalau di bawah 5 itu udah pasti nggak lulus. Jadi skala meter jujur dan adil, 6 pun sebenarnya sudah cuma sekedar batas lah ya. Batas bawah ya. 7 ada achievement, 8, 9, 10 itu excellent. 9 itu pak excellent. Kalau 8 very good, ya kan? 7 good. Kalau 6 enough. Kalau ini udah kurang. Di bawah 5 lebih kurang lagi ya. Pertanyaan saya adalah tentu kan Abang punya pengalaman. Apa yang menyebabkan semua itu, Bang? Saya kira dalam prakteknya ya, modalnya kan sebetulnya kita harus punya peraturan-peraturan ya, undang-undang, kemudian peraturan-peraturan yang memang kuat mendasari terciptanya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Tapi kemudian seringkali peraturan ini tidak cukup dan itu diperparah dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip jujur dan adil. Jadi landasannya juga tidak cukup kuat, tetapi dalam prakteknya para pemangku kepentingan pemilu ini ya terutama sih lebih di para peserta ya. Nah, kemudian juga ada keterlibatan penyelenggara di lapangan secara sporadik ya. Kemudian juga ya kita tadinya berharap kepada misalnya pemerintah gitu ya. Dan yang terakhir juga ada elemen dari warga pemilih itu sendiri sebetulnya. Yang memang tidak naik-naik kelas juga untuk aktif meningkatkan diri, melibatkan diri gitu. Tetapi justru ada juga yang memang terlibat dan memanfaatkan praktek-praktek dari peserta pemilu yang mereka ikut menikmati gitu. Nah, jadi cukup serius, cukup besar gitu problem kita ini gitu untuk bisa menciptakan satu penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang konstitusional gitu ya? Iya, tentu. Nah, ada 4 faktor ya yang bisa saya garis bawahi. Tadi Abang mengucap secara acak, yaitu 1 peserta pemilu. Jadi sekarang refresh saja kepada kepada sobat daerah sekalian. Jadi pemilu kita itu pemilu memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD. Betul. Jadi kalau kita bicara peserta pemilu, calon presiden, calon wakil presiden. Kemudian partai politik plus calon-calonnya. Betul. Calon-calon anggota DPR dan DPRD-nya. Dan kemudian calon anggota DPD yang perseorangan ya. Nah, itu kalau kita bicara peserta. Lalu penyelenggara. Kalau kita bicara penyelenggara itu ada 3 mungkin ya. Ada KPU dengan jajaran di bawahnya sampai TPS. Kemudian Bawaslu. Yang kedua Bawaslu sampai jajaran bawahnya sampai TPS juga. Ada pengawas TPS kan? Kemudian ada DKPP. Nah, itu kalau kita bicara penyelenggaranya. Nah, yang komponen ketiga yang disebutkan tadi pemerintah. Pemerintah itu tentu ya presiden lah kira-kira dengan jajarannya, Kemendagri dan lain sebagainya. Dalam negeri khususnya Kemenkumham dan sebagainya. Abang masukkan nggak sektor lain? Kalau pemerintah itu kan bisa pemerintahan yang sifatnya general, ada eksekutif, ada legislatif, yudikatif. Tentu yang yudikatif ini kan banyak ya. Penyelesaian pelanggaran di pemilu. Jadi itu juga punya peran yang besar dan itu ikut menentukan ukuran yang memang biasa digunakan satu pemilu itu berjalan jujur, adil, demokratis atau tidak. Jadi ada prinsip namanya electoral justice. Nah, disinilah juga cukup rumit dan ini sering jadi faktor juga yang penyebab akhirnya kita tidak bisa simpulkan. Berarti kalau kita bicara pemerintah itu pemerintahan, berarti ada eksekutif, ada yudikatif, legislatifnya gimana? Itu juga karena dia elemen yang
terutama dia yang pembuat undang-undangnya. Kemudian ada campur tangan mereka juga membentuk penyelenggaranya. Ya, itu salah regulasi satu. yang from the beginning sudah nggak jurdil itu. Iya, betul. Ya, saya misalnya mengungkapkan presidensial threshold, itu dari awal kan sudah nggak jurdil. Betul. Oke, itu pemerintah. Lalu kemudian voters pemilih. Ya. Jadi pemilih juga ikut menyumbang. Luar biasa. Artinya seringkali itu seolah-olah mereka itu sepenuhnya tercipta karena sistem dan struktur yang ada. Tapi menurut saya memang ada juga yang pemilih ini ikut menjadi bagian dari kekuatan-kekuatan atau peserta pemilu. Tetapi juga ada yang tidak mampu untuk tadi saya istilahkan menaikkan kelasnya untuk menjadi pemilih-pemilih yang betul-betul peduli terhadap terciptanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Berarti kan kalau pemilu itu ada yang pasif, ada yang aktif. Ya, betul. Yang aktif menyumbang kecurangan ada. Yang pasif itu membiarkan aja. Iya, betul. Ada kecurangan nggak mau lapor misalnya gitu. Betul. Oke, coba bayangkan, belum apa-apa kita udah bicara 4 komponen. Abang bisa meranking nggak dari 4 komponen itu apa the main factornya? Kalau misalnya kita bicara 4 komponen itu sebagai penyebab kecurangan atau saya dalam istilah purangrang lurangrang, pemilu curang dan kurang. Kira-kira begitu ya. Itu apa yang kalau kita urutkan tuh secara hierarkis itu? Saya agak sulit juga ya. Tetapi mungkin yang paling utama ini adalah peserta ya. Yang mereka itu punya kekuatan juga di legislatif kan? Jadi di eksekutif juga. Iya. Tetapi utamanya di dalam regulasi pada mereka. Apalagi belakangan ini kelihatan sekali ya. Jangan lupa regulasi itu kan dibentuk oleh pemerintah dan DPR kan? Oke lah. Jadi itu nyambung juga ya. Berdua ya, sepakat ya mereka ya kelihatannya ya. Nah, di sana terutama misalnya saja kita udah nyata-nyata bahwa problem kita banyak yang harus diperbaiki. Salah satunya diperlukan landasan hukum yang dikoreksi gitu ya. Ini sudah berjalan waktu itu hampir 1 tahun, kemudian memutuskan untuk tidak diteruskan. Apa? Undang-undang pemilu kita misalnya. Pembahasan RUU ya. Iya, misalnya. Itu kan kelihatan sekali itu bahwa ya sudahlah kita jalan dengan apa adanya begitu. Tiba-tiba di tengah jalan ada perpu. Iya. Ini rumit ya. Dan perpu yang dibuat yang nggak ada emergensinya gitu, nggak ada hanya untuk entertain. Nggak ada suasana daruratnya gitu. Dan sekarang perpu itu kan seharusnya keluar dari pihak pemerintah kan, karena Dewan dalam kondisi yang belum bisa melakukan perubahan undang-undang, reses atau apapun gitu ya biasanya kan. Tapi ini kan mereka berbulan-bulan konsinyering menyusun perpu. Ini udah kacau balau menurut saya. Ini udah mestinya kalau perpu itu diuji di Mahkamah Konstitusi harusnya batal dah. Betul. Karena sense of urgensinya nggak ada. Betul. Jadi hal ihwal kegentingan yang memaksanya nggak ada. Harusnya begitu. Yang dianggap genting itu adalah nggak bisa menggunakan nomor urut di pemilu yang lalu gitu, itu dianggap genting. Jadi aneh juga ya. Dan itu sendiri melanggar prinsip membentuk aturan, yaitu kepastian. Jadi kan masa orang boleh pakai urut dulu boleh, enggak juga boleh. Gimana? Itu kan harusnya kan, dan juga ketidakadilan sebetulnya menurut saya. Karena slot itu sudah diambil. Betul. Gitu. Dan padahal sama-sama kan diatur di tempat kita. Semua harus mendaftar. Semua kemudian ada verifikasi, walaupun kemudian di dalamnya ada yang administrasi saja dan ada yang lain. Tetapi semua posisinya sama, harus mendaftar. Jadi potensi untuk tidak menjadi anggota peserta pemilu ataupun menjadi itu sama sebetulnya di awal. Secara teoritis ada ya. Nah, jadi menimbulkan ketidakadilan sebetulnya. Itu katanya kalau kata pengamat itu ada pesanan. Agar saya masih bisa menggunakan nomor ini karena nomor ini menang kemarin. Kira-kira begitu ya. Bang. Kalau kita sudah lihat
karena the main factor-nya itu adalah kekuasaan pemerintahan, ya terutama eksekutif dan legislatif. Karena kalau kita bicara yudikatif kan di belakang dia kan, di baratnya kan, eksekutif, legislatif. Jadi dari eksekutif dan legislatif ada penyelenggara, ada pengawas, ada pengadil, kan begitu ya? Ya, itu ada peserta. Ya peserta mungkin bisa di mana aja. Saya nggak tahu ya, mau nanya sama abang. Kita ini kan mendambakan pemilu yang jujur dan adil. Masa abang sebagai aktivis pemilu selama 23 tahun itu cita-citanya cuma sekedar mengikuti ritual 5 tahun aja tanpa skala meter kita naik kelas atau enggak dan lain sebagainya. Jadi dari mana kita harus memulainya, Bang? Ya ini rumit ya. Ya sebetulnya tentu kita berharap banyak ya dari legislatif kita ya. Walaupun akhirnya kok nggak maju-maju terus gitu ya. Awalnya kita berpikir sebetulnya kekuatan itu ada di pemilih itu sendiri sebetulnya. Karena kalau pemilih itu betul-betul memilih dengan perhitungan yang rasional istilahnya. Pemilih cerdas. Nah, itu sebetulnya akan berdampak betul kepada para peserta pemilu ini. Gitu. Nah, tetapi itu bagian yang selalu dianggap makan waktu yang panjang, pekerjaan besar, gitu ya. Tetapi setelah kita ikuti dalam perjalanan yang cukup panjang ini nggak bisa tidak, memang ini harus digarap betul. Karena supaya para peserta partai politik ini atau calon-calon ini akan merasakan betul sebetulnya bahwa kekuatan pemilih itu besar gitu. Jadi mereka tidak bisa sudahlah, udah kepilih santai-santai aja. Toh nanti kita bisa pemilih udah pada lupa. Lalu bayar lagi menjelang pemilu. Bisa. Gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi efek dari kekuatan suara masing-masing pemilih itu memang belum menonjol betul di pemilu kita gitu. Nah, menurut saya ini yang harus kita upayakan. Ya, kalau yang pertama kita awalnya dulu berpandangan ini sesuatu yang sangat besar, sangat sulit dan sebagainya gitu. Tapi nggak bisa tidak, ini memang yang bisa membuat jera dan kapok, dan kemudian akan membuat para peserta ini, para calon ini lebih lebih serius untuk mereka bersiap dan mengikuti pemilu menurut saya. Kalau kita lihat misalnya ya, mungkin abang kan mau ngomong tentang reward and punishment ya kan. Jadi kalau misalnya performanya baik, mungkin dia akan dipilih kembali. Programnya juga bagus. Performanya tidak baik, dia akan tidak dipilih. Tapi kadang-kadang saya menggugat tuh, yang namanya teori ini kan teori negara maju tuh. Di mana diseminasi informasi, tingkat pendidikan, voter education itu semuanya bagus. Dan juga areanya kecil. Sehingga relatively sistem reward and punishment itu bisa berjalan dengan baik. Efektif. Kalau saya reward and punishment ini mungkin hanya berlaku di Jakarta aja. Di luar Jakarta udah susah kayaknya. Even sampai 10 atau 20 tahun ke depan, ini pesimis saya. Menurut abang gimana? Ya, satu sisi saya setuju, tetapi bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkan atau meningkatkan, membuat perubahan bahwa di daerah pun bisa berjalan gitu. Jadi tadi kita harus satu penyadaran kepada para pemilih. Yang kedua, kita harus bisa juga tunjukkan apa sih yang perlu dilihat di dalam pemilu kita ini gitu. Apa yang harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir, bahwa hal-hal yang mereka perlu lihat, mereka pertimbangkan, mereka pelajari, itu memang harus tersedia gitu, dibantu untuk mudah didapatkan dan tersedia. Nah, ini yang juga menjadi faktor
faktor penyelenggara yang tidak perform baik gitu. Karena apa? Sebetulnya mereka punya data, punya informasi dentang para peserta. Tetapi data itu tidak disampaikan atau disediakan dengan mudah. Ya misalnya kita bicara CV, ya terlepas CV-nya itu isinya juga terbatas. Nah itu kan semua ada. Informasi tentang partai politik semua harus masuk gitu. Tetapi ini seringkali disediakan terlalu terlambat kalau toh itu mau dibuka, dan juga nggak gampang untuk dapetinnya gitu, mengaksesnya gitu. Nah jadi itu faktor lain di luar kita mendidik langsung para warga, tetapi harus juga difasilitasi oleh para penyelenggara, oleh juga pemerintah sebetulnya gitu.